Di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, ada 3 nikmat Allah yang terbesar. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qa'il inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, berkat qudrat dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekalian bisa berkumpul di tempat yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian beriktikaf sambil mengkaji, membahas dan memahami sebahagian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita aplikasikan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah suatu kenikmatan bagi kita sekalian yang betul-betul harus kita syukuri. Bapak, Ibu, jemaah yang berbahagia, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97. Nanti bisa dilihat di rumah, An-Nahl ayat 97, berkaitan dengan amal soleh dan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, fala yuhyiyannahu wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik, walanajziyannahum, dan kami akan membalas mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dibanding apa yang mereka kerjakan. Ayat ini salah satu ayat yang berkaitan dengan amal soleh dan balasannya.
Man amila sholiha, barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu setiap pekerjaan, setiap perbuatan yang baik didasari dengan keimanan. Di dalam ajaran Islam ada yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang aturannya jelas, waktunya jelas, dan caranya jelas, kan? Seperti sholat, kan? Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, ruku, sujud, kemudian diakhiri dengan salam. Itu namanya ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah itu sedikit. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Yang kedua yang dinamakan dengan ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah itu ibadah yang tata caranya tadi ya tidak ditentukan. Waktunya juga tidak ditentukan. Setiap amal atau pekerjaan baik didasari dengan keimanan. Amal soleh kebanyakan itu terdiri dari ibadah ghair mahdhah, kan? Kebanyakan orang menganggap bahwa amal soleh itu adalah ibadah mahdhah saja, padahal tidak, mencakup kedua-duanya. Tapi yang paling banyak adalah ibadah ghair mahdhah. Setiap perbuatan baik dijalankan dengan benar dan didasari dengan keimanan, ya. Kalau tidak didasari dengan keimanan, itu tidak dikategorikan ke dalam amal soleh, kan? Meskipun itu pekerjaan baik, tapi dikerjakan oleh orang yang tidak beriman, itu tidak disebut sebagai amal soleh, kan? Amal soleh itu didasari dengan keimanan. Makanya tadi man amila sholihan min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar dari amal soleh itu adalah keimanan. Sekarang bagaimana seandainya ada orang yang tidak beriman tapi sama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik? Tetap meskipun tidak dikategorikan sebagai
amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas. Hanya dibalasnya di dunia ini, kan? Orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian dia berbuat baik, tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas. Kapan dibalasnya? Di dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansyura. Kami dahulukan balasan terhadap mereka yang berbuat baik di dunia. Apakah ditambah bentuknya, kalau harta ditambah harta, kalau jabatan ditambah jabatannya, atau ditambah nilainya, kan? Karena orang kaya itu kadang-kadang nggak perlu dia dikasih uang, tapi dikasih penghargaan itu mereka lebih senang lagi, kan? Faja'alnahu haba'an mansyura, nanti di akhirat itu bagaikan abu yang taburkan, dalam artian tidak ada hasil. Man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti amal soleh itu bukan monopoli laki-laki dan bukan monopoli perempuan, tapi bisa dikerjakan oleh semua orang. Bahkan bukan monopoli masing-masing daripada individu, bisa dikerjakan oleh semua orang. Sering saya katakan bahwa amal soleh itu disesuaikan dengan kapasitas, tugas, dan peran kita masing-masing. Bukan monopoli para ulama, bukan monopoli para ustaz, bukan monopoli para pejabat, bukan monopoli para pedagang, bisa dikerjakan oleh semua orang. Apa dasarnya? Karena masing-masing orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberi bagian. Yang kadang-kadang antara si A dengan si B itu sama, kadang-kadang tidak sama. Kadang-kadang bagian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak kita, kadang-kadang tidak sesuai. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi-bagikan kepada mereka, yaitu kita sekalian, kehidupan mereka di dunia ini, kan? Si A menjadi anu, si B menjadi anu, si D menjadi anu, si C menjadi anu. Tadi yang kadang-kadang sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang enggak. Nah, kita harus ridho dengan bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tarda bima qasamtuhu lak, jika engkau ridho. Ridho itu menerima atas bagian yang telah, bukan yang belum, aku berikan kepadamu, arahtu qalbaka, maka aku akan menenteramkan hatimu. Jika kita ridho dengan bagian, maka kita akan diberi ketentraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kau harus ridha dengan bagian yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Innamal ghina ghina nafsi. Kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Ya. Coba di kita kadang-kadang salah mengartikan kaya. Kebanyakan orang mengartikan kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Itu kan? Orang yang banyak hartanya, orang yang banyak uangnya, itu adalah orang kaya. Menurut pandangan kebanyakan orang. Nah, yang sebenarnya kaya yang sebenarnya, kaya itu bahasa Arabnya itu al-ghina. Lawannya al-fakir. Al-ghina itu kaya, al-fakir itu fakir. Kan? Fakir itu artinya butuh. Lawan daripada butuh berarti tidak butuh. Ya. Orang kaya itu adalah orang yang tidak butuh. Meskipun orang itu hartanya banyak, kalau butuh terus, itu termasuk ke dalam kategori fakir. Kan? Gitu. Nah, apa kira-kira balasan orang yang beramal soleh? Ya, tadi amal soleh disesuaikan dengan kapasitas dan peran kita masing-masing. Ya, apa yang kita terima itu menjadi modal untuk beramal soleh. Balasannya yang pertama balasan di dunia. Apa balasan di dunia? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan mereka kepada dia kehidupan yang baik. Ya. Orang yang beramal soleh di dunia pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kehidupan yang baik. Banyak sekali penafsiran tentang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di antaranya kata Syekh As-Sa'di, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu adalah al-rizqul halal. Orang yang beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi rizki yang halal. Rizki itu ada dua macam. Ada rizki halal dan rizki haram. Rizki halal, rizki yang dicari dengan cara yang benar. Rizki haram, rizki yang dicari dengan cara yang tidak benar. Ya, tetap rizki juga. Ya, dua-duanya rizki, hanya yang satu halal, yang satu lagi haram. Nah, rizki halal pasti di dalamnya ada keberkahan, kan? Karena sering saya katakan rizki itu yang penting itu adalah keberkahan, Pak, bukan banyaknya.
Meskipun banyak, kalau tidak berkah itu repot. Kan? Makanya di dalam doa kita suka Allahumma rzuqni rizqan halalan mubarakan fihi. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal dan diberkahi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, ketika kita mencari rezeki harus banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika salat selesai, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, rezeki yang dimaksud. Wadhkurullaha katsiran, dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Ketika kita mencari rezeki harus banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar supaya kita tidak terjerumus terhadap rezeki yang haram. Jadi yang pertama, kehidupan yang baik itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, al-qanaah. Qanaah, ridha dengan bagian yang tadi telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita harus meyakini apa yang telah kita terima, apapun yang kita terima, harta, jabatan, kesehatan, dan lain sebagainya, kita harus meyakini itulah yang terbaik bagi diri kita menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi petani, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pedagang. Nah, kita harus ridho dengan bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang terbaik bagi diri kita menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidak ada yang lebih tahu akan kemaslahatan makhluknya kecuali Zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sa'adah wa tu'maninah. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Kenapa? Karena di dalam jiwanya tidak ada pertanyaan kenapa. Tadi kan, karena kita ridho dengan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak mempertanyakan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kan? Kemudian yang keempat, at-taufiq lit-tha'ah. Kita akan diberi kemampuan untuk taat, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
setiap kewajiban yang harus dilakukan oleh kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu ada di dalam batas kemampuan manusia. Tidak ada perintah Allah yang di luar batas kemampuan manusia. Allah nyuruh sholat, pasti orang mampu melakukannya. Allah nyuruh puasa, pasti orang mampu melakukannya. Allah menyuruh zakat kepada orang yang punya uang, harta, pasti mampu melaksanakannya. Termasuk naik haji, berbuat pekerjaan-pekerjaan baik, ya, semuanya ada di dalam batas kemampuan manusia. Masalahnya mau atau tidak mengerjakan, ya. Nah, orang yang beramal soleh itu nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi kemampuan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Jadi masalahnya mau atau tidak mau, ya, karena semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Maha tahu tidak akan membebani terhadap hambanya apa yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, contoh sederhana, kan, sholat subuh berjamaah, kan, itu tinggal mau atau tidak. Kalau mau mengerjakannya kan bisa, tapi kalau yang tidak mau, ya, dia tidak mengerjakannya. Nah, orang yang beramal saleh itu akan diberikan al-qudrah ala ta'ah, kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, halawatut ta'ah, manisnya taat, kan? Kebanyakan orang menganggap bahwa taklif atau kewajiban itu adalah beban. Sholat beban, puasa beban, zakat beban, naik haji beban, membantu orang lain beban. Nah, bagi kita orang yang beriman, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nikmat, bukan beban, ya. Kita harus menganggapnya dan merasakannya sebagai nikmat. Dulu pernah saya jelaskan, nikmat Allah itu tak terbatas. Ada 3 nikmat Allah terbesar. Di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, ada 3 nikmat Allah yang terbesar. Yang pertama, nikmatul ijad, nikmat kita diciptakan sebagai manusia, kan? Itu namanya nikmatul ijad, nikmat diciptakan sebagai manusia. Kita tidak diciptakan sebagai hewan, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebagai manusia. Dan manusia sebagaimana kita ketahui adalah makhluk yang paling mulia. Semua ciptaan Allah diperuntukkan untuk manusia. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khalaqtul asya'a min ajli,
Aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Tapi jangan lupa, wa khalaqtuka min ajli, dan aku menciptakanmu untuk mengabdi kepadaku. Itu nikmatul ijad namanya, Bu, ya. Nikmatul ijad itu nikmat kita diciptakan sebagai manusia. Yang kedua, apa yang dinamakan nikmatul imdad. Nikmat diberi bahan agar supaya kita bisa hidup. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan bahan-bahan dulu agar supaya manusia itu bisa hidup. Apa itu? Alam semesta, ya? Allah menciptakan udara, menciptakan tanah, menciptakan pepohonan dan lain sebagainya, kan? Untuk hidup manusia. Itu namanya nikmatul imdad, kan? Semua orang kebagi di dunia itu. Tidak dibedakan mana si mukmin dan mana si kafir. Orang yang beriman kebagi udara, kebagi sinar matahari dan lain sebagainya. Orang yang tidak beriman pun sama diberi, ya. Jadi di dunia itu Allah itu tidak membedakan mana si mukmin dan mana si kafir. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa bedanya antara mukmin dengan kafir? Orang mukmin itu di dalam hatinya ada Allah, orang kafir itu di dalam hatinya tidak ada Allah. Hanya itu aja bedanya, ya? Nah, itu nikmatul imdad. Yang ketiga, nikmatul taklif. Nikmat diberi kewajiban. Jadi kewajiban itu kita harus menganggapnya sebagai kenikmatan, bukan beban. Kenapa dikatakan kenikmatan? Karena nikmat itu manfaatnya bagi diri kita. Sholat, manfaatnya kepada siapa? Kepada kita, bukan kepada Allah. Bagi Allah, orang mau sholat mau tidak sholat tidak ada pengaruhnya. Orang mau puasa tidak puasa tidak ada pengaruhnya. Bahkan orang mau iman tidak iman tidak ada pengaruhnya kepada Allah, kan? Ketika kita melaksanakan kewajiban, maka manfaatnya itu kembali kepada kita. Karena manfaatnya kembali kepada kita, maka itu adalah nikmat, kan? Nah, kita akan diberi halawatul ta'ah, kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam, al-ma'rifah billah wal ridha bil qada. Akan diberi kemampuan untuk sadar dan mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ridha terhadap qada dan qadar. Apa yang telah terjadi, bahkan apa yang telah menimpa, itulah yang terbaik bagi kita menurut pandangan Allah. Kemudian yang terakhir, al-iftiqar fillah. Kita akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan butuh kepada manusia, kan? Kalau butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu memohon kepada Allah dan juga selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi hal-hal yang baik bagi orang yang mengamalkan amal soleh. Itu balasan di dunia, kan?
Balasan di hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik itu adalah balasan di dunia. Kemudian yang kedua, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalasnya kepada mereka nanti di akhirat lebih baik dari apa yang dikerjakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam ajaran Islam, ketika seseorang berbuat satu kebaikan, balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Kebaikan itu minimal dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Beda dengan kejelekan. Kalau kejelekan 1 dibalas 1, itu adil, kan? Kejelekan 1 dibalas 1, itu adil. Nah, kalau kebaikan 1 dibalas 10 kali lipat, itu bukan adil, tapi fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga merupakan dorongan agar supaya kita akan berbuat lebih baik lagi. Bahkan kalau lebih ikhlas lagi 70 kali lipat, lebih ikhlas lagi 700 kali lipat, lebih ikhlas lagi adhafan mudha'afah, entah berapa kelipatannya, kan? Nah, itulah fadl karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, amal soleh itu adalah setiap perbuatan pekerjaan yang baik didasari dengan keimanan. Nah, ketika kita mengerjakannya, maka balasannya di dunia pasti akan diberi kehidupan yang baik, dan di akhirat nanti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umur kita, kesehatan kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, itu harus jadi modal untuk berbuat amal soleh. Kalau sudah tidak ada umur, nggak bisa beramal soleh. Kita masih punya tenaga, bisa beramal soleh. Kalau nggak sehat, kadang-kadang nggak bisa mengerjakannya. Oleh karena itu, maka mari modal tadi itu dijadikan sebagai dasar untuk berbuat baik, baik untuk diri kita maupun untuk orang banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak, ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ya, Mak. Yang pertama tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah juga peduli terhadap orang-orang kafir, Ya. ataupun mungkin ada agnostik dan sebagainya. Sampai sejauh mana kepedulian Allah itu? Karena kalau yang kita kan orang yang beriman, Ya. harusnya lebih peduli pada kita, gitu. Ya. Allah kafir juga peduli. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, An-Nahl 97 ini membahas juga tentang kesetaraan gender. Ya. Nah, kesetaraan gender tadi dalam hal amal. Ya. Sampai sejauh mana kesetaraan gender ini dalam Al-Quran, dalam pemahaman Allah, karena Ya. dalam salah satu pernyataan tokoh wanita dari Aisyah bahwa kesetaraan gender ini juga akses perempuan terhadap politik, terhadap pendidikan, terhadap sosial, ekonomi dan sebagainya, itu juga bisa merupakan hal yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga tentang sampai kenapa An-Nahl, Ya. kenapa lebah yang menjadi nama surat tersebut, itu aja. Terima kasih. Ya.
Oke. Yang pertama, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir besar Pak ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dunia itu tidak membedakan mana si mukmin dan mana si kafir. Semuanya diberi. Kenapa Allah tidak membedakan antara mukmin dengan kafir? Karena dua-duanya diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Nah, dalam tanda petik, Allah bertanggung jawab atas mereka untuk bisa hidup. Nah, tentunya di dunia ini ada aturannya, kan? Apa aturan itu? Aturan itu adalah sunnatullah. Siapa orang yang ingin kenyang harus makan, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum sebab akibat di dunia ini. Itu berlaku kepada semua orang. Orang mukmin kalau dia bekerja dengan keras akan berhasil. Orang kafir juga kalau dia bekerja dengan keras akan berhasil. Orang mukmin tidak bekerja dengan keras, ya tidak akan dapat. Orang kafir juga sama. Ketika dia tidak bekerja dengan keras, ya tidak akan dapat. Itu berlaku kepada semua orang. Kan? Bedanya tadi, orang mukmin itu di dalam hatinya ada Allah, orang kafir di dalam hatinya tidak ada Allah. Nah, kalau umpamanya di dunia itu dibedakan oleh Allah di prioritas orang mukmin saja, Allah zalim. Kenapa? Dia Allah menciptakan, kata-kata Asy-Sya'rawi, kan? Jadi bedanya hanya itu. Orang mukmin itu di dalam hatinya ada Allah, orang kafir itu di dalam hatinya tidak ada Allah. Hanya itu aja bedanya, kan? Itu yang pertama, Pak ya. Ya, tidak dibedakan, Pak. Nah, orang kafir manfaatnya hanya di dunia. Orang mukmin dia dapat manfaat di dunia sama dengan orang kafir, dan juga nanti di akhirat, kan? Ada hasilnya, ada balasannya, kan? Orang kafir di akhirat tidak akan dapat. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, tentang kesetaraan gender. Laki dengan perempuan itu menurut di dalam ajaran Islam itu adalah sama, hanya beda fungsi. Makanya nanti ada hak dan kewajiban laki-laki dan ada hak dan kewajiban perempuan, kan? Kesetaraan gender itu tidak berarti harus sama semuanya, nah, kan? Ada yang bisa dikerjakan oleh laki-laki, tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Ada yang bisa dikerjakan oleh perempuan, tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki, dan ada yang bisa dikerjakan oleh kedua-duanya, kan? Itu kesetaraan gender itu tidak berarti semuanya sama, Pak, kan? Ya, karena masing-masing itu ada fungsi dan peran. Laki-laki ada fungsi dan peran, wanita juga ada fungsi dan peran. Nah, itu. Kemudian yang terakhir tentang apa tadi, Pak? An-Nahl. Nah, kenapa di dalam Al-Quran ada surat An-Nahl? Karena di dalamnya itu ada cerita tentang lebah. Dan lebah itu diantaranya menghasilkan madu. Di dalam surat itu ada cerita tentang itu. Jadi ada beberapa surat yang dinamakan dengan hewan, ada surat yang dinamakan yang diambil dari cerita manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Itu barangkali yang bisa sampaikan, kan? Kalau masih ada dipersilakan. Mangga, so, Pak. Naon welahnya di luar ini juga nggak apa-apa, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kiai. Iya.
pada zaman dahulu kaum musyrikin itu Iya. kan sama-sama dia juga mengakui adanya Allah. Nah, kalau tadi menurut Pak Kiai batasan mukmin dan tidak itu adanya Allah itu mungkin yang pertama Pak Kiai. Yang kedua yang saya masih perlu penjelasan gitu ya, tafsirnya. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu saya lupa ayatnya, tapi yang kira-kira ada satu ayat, Alhamdulillah innal ladina mu'minin wal ladina manasara wa sabirin man amala billahi wal akhiri wa amila sholihan. Nah kira-kira menyangkut amal soleh dan di situ sepertinya Allah itu juga mengakui yang non-muslim itu manasara wa sabirin. Nah itu juga diakui amal solehnya begitu. Nah itu untuk yang mana gitu dalam kali yang non muslimnya itu. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Nah, jadi apa yang pertama tadi? Lupa. Yang musyrikin dulu. Jadi begini. Orang-orang musyrikin itu juga percaya kepada Allah. Ada Allah sebagai Tuhan. Nah, hanya saja mereka mempersekutukan, bukan mengakui Allah saja, tapi juga mengakui berhala sebagai Tuhan. Namanya musyrik. Musyrik itu iman kepada Allah dan iman juga kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Kalau kafir sama sekali tidak beriman. Nah, yang sebenarnya kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Allah itu bisa diketahui dengan fitrah, Pak. Dengan fitrah. Dia mengumpamakan begini. Semua orang pasti dia mengakui adanya Tuhan, katanya. Kan? Mana buktinya? Ketika diuji oleh Allah, ketika dia diberi cobaan, kadang-kadang dia sudah tidak mampu minta pertolongan kepada orang, dia memohon kepada yang Maha Kuat. Nah, dicontohkan begini. Kalau ada seseorang di dalam kamar, nah, kemudian pintunya itu tertutup, ada yang ngetuk, dia pas tahu di luar itu ada orang. Hanya dia tidak akan tahu apakah orang itu laki-laki, perempuan, tinggi, pendek, kecuali jika orang itu memberitahu namanya. Nah, begitu juga setiap orang itu pasti secara fitrah dia mengetahui terhadap Tuhan. Hanya saja kadang-kadang salah memprediksi Tuhan itu. Ada yang Sang Hyang Widi, ada Buddha dan lain sebagainya. Nah, kecuali Tuhanlah yang berbicara. Makanya di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, kan? Nama Allah itu bukan oleh manusia, oleh Allah sendirian, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina, di akhir sini man amana billah. Yahudi, Nasara, Sabiin yang sudah robah iman kepada Allah. Ketika Nasara, Sabiin dan Nasara kemudian Yahudi dan lain sebagainya, kalau tidak iman kepada Allah, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori orang yang
tadi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya itu ada kata-kata man amana billah. Orang Yahudi yang telah beriman, Nasara yang telah beriman. Nah, dan pada hakikatnya ajaran semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Hanya bedanya kalau yang dibawa oleh Rasulullah SAW ismun wa musamma, nama dan yang dinamai, kan? Aslama yuslimu islaman kan bahasa Arab, kan? Agama yang dibawa oleh Nabi Adam tak apa namanya nggak tahu, Nabi Nuh tak apa nggak tahu, tapi intinya ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, yaitu beribadah kepada Allah untuk dan tidak mempersekutukannya. Itu barangkali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi? Mana. Boleh satu lagi? Oh ibu, mangga. Siap. Bismillah. Assalamualaikum. Mangga siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa siapapun yang beramal soleh, Iya. baik laki-laki ataupun perempuan, beriman kepada Allah, akan diberikan kehidupan yang baik, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Yang salah satu di antara kehidupan baik itu adalah rezeki yang berkah. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang mukmin, orang yang beramal soleh, lagi mukmin, dia bekerja di bank, apakah itu rezekinya halal, baik atau barokah atau bagaimana? Orang yang bekerja di bank ya. Itu pertanyaannya, apakah rezekinya itu barokah untuk dia di dunia atau nanti untuk kebahagiaan akhirat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma ukhiza minal masyru' fahuwal masyru'. Apa yang diambil dari hal-hal yang legal maka adalah legal. Bekerja di bank legal nggak? Nah, yang dihitungnya itu legalisasinya, kan? Itu ada kaidah ma ukhiza anil masyru' fahuwal masyru'. Apa yang diambil dari pekerjaan yang legal adalah legal. Nggak apa-apa, Bu, kan? Legal gitu. Yang dihitung adalah jasa pekerjaannya, kan? Seperti umpamanya ikan. Halal nggak ikan? Halal, kan? Makanannya apa? Kadang-kadang kan kotoran manusia. Nah, yang jadi dagingnya itu yang halal, kan? Ma ukhiza anil masyru' fa huwa masyru', itu kaidahnya, kan? Apa yang diambil dari hal-hal yang legal maka adalah legal. Kan? Cukup kelihatannya, Pak, ya? Ya. Cekapnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.